Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya sekarang sedang berada di pabrik kopi Margosuko teman-teman. Konon katanya pabrik ini sudah berada di sejak zaman kolonial Belanda teman-teman. Dan sekarang saya sedang janjian sama Pak Guru Sejarah yang kemarin sudah bikin konten dengan saya teman-teman. Dan sekarang saya lagi mencari-cari sedang ada di mana dia. Kita cari sampai ketemu teman-teman. Yuk kita kupas pabrik kopi Margosuko teman-teman. Yuk. Dan sekarang lagi mencari yang kemarin bikin konten kan saya waktu itu teman-teman. Itu orangnya lagi lihat-lihat. Bro, Halo bro, halo. tak cari-cari. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Yuk. Oke teman-teman, saya sekarang sudah bertemu dengan Pak Gagah dan sesuai janji kita kemarin ya Pak Gagah Ya, untuk datang ke lapangan langsung menjelaskan tentang sejarah di kota Dampit ini teman-teman. Dan saya akan bertanya ke Pak Gagah. Pak Gagah ini pabrik Margosuko ini didirikan tahun berapa Pak? pabrik Marsuko ini merupakan salah satu pabrik tertua ya Mas. Ini dibangun sejak masa kolonial Hindia Belanda. Kalau menurut bukti fisik itu di situ nanti bisa dilihat itu ada pembangunannya itu sejak tahun 1922. Sebelah sana ya, nanti Iya. kita lihat ya. Jadi kan kalau dipahami kan 1922 kan sebelum Indonesia Merdeka. Merdeka tahun 45 ya Mas. Berarti Sejak zaman Belanda kan? sejak zaman Belanda ya. Iya, betul sekali. Dan ini bisa ditunjukin Pak Gagah. Iya. Bisa masuk apa enggak ini? Kalau masuk nggak bisa Mas ya, dikunci ini. Ini sekarang sedang kepemilikan aja ya. Nah, Tapi kalau untuk masuk-masuk ke dalamnya kita itu tidak bisa, Mas. nggak bisa Nggak ya. bisa dikunci. Mungkin bisa kita Iya. keliling-keliling Nanti aja. keliling-keliling saja nanti kita tunjukkan itu bagaimana. Ini dari arsitekturnya mungkin juga masih, ya ini bangunan mirip Belanda. Mirip Belanda ya. Iya, bangunan Dari Belanda. pintu-pintunya juga Iya. besar ya. Dan itu nanti sebelah sana ada loji juga Pak Gagah ya. Iya, Nanti kita coba ke sana ya. iya, betul. Oke teman-teman, pengen tahu kelanjutannya? Yuk ikutin terus teman-teman. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di depan pintu yang sepertinya udah agak rusak ya, agak rusak. Ini mungkin termakan oleh waktu yang sudah lama ini. Mungkin Pak Gagah ini bisa jelasin dulu ini tempat beroperasinya di mana Pak Gagah? Karena Ini kita kan ya, nggak bisa masuk ini lagi digembok. jadi kita itu tidak bisa masuk, Mas. Karena itu kunci ya. Iya, Jika apa? digembok. Digembok. Jadi ini merupakan pintu masuknya. Pintu masuk dari belakang mungkin ya, Mas. Dari bangunannya sendiri kita bisa melihat ini bangunannya sudah termakan oleh usia, Mas. Ini emang bangunan-bangunan jadul ya, Mas. Bangunan Lama Belanda ya ini ya. Sayang sekali kita nggak bisa Iya, masuk ya. nggak bisa masuk. Tapi kita bisa mungkin keliling-keliling. Bisa ke sana ya, Iya. lihat ke sana ya. Lihat-lihat. Dan ini Pak Gagah ini ada retak, ini mungkin bekasnya gempa kemarin ini ya. Betul. Mungkin bentuknya ini apa kemarin? Oh, ini teman-teman. Ya teman-teman, ini pabrik Margosuko ini dari depan sana sampai belakang sini ini masih luas teman-teman. Mungkin ini sekitar ukurannya berapa luasnya Pak Gagah? Kira-kira kalau dari jalan raya ke sana sampai ke sini. Luas sekali ya, Mas ya. Berapa kira-kira? Ya sekitar ada 10 hektaran Iya, ya. ada. Ada ya. Insya Allah. Ini baru pabriknya saja, Mas. Belum nanti lahan-lahannya itu untuk perkebunan kopinya itu milik Margosuko itu luas sekali. Ada ya. Iya, banyak sekali. Dan ini sudah kelihatan agak rusak-rusak ya teman-teman. Ini juga apa namanya, pabriknya ini terletak di pinggiran
agak di pinggiran kota Dampit, bukan pas di kotanya teman-teman. Dan ini letaknya tepatnya ada di Jalan Kepatihan. Kalau kita mau ke arah kolam renang di Kepatihan itu ada di kiri jalan, sebelum jalan turunan itu di kiri jalan ada tulisan besar Margosuko. Itulah nama pabriknya teman-teman. Gagah, ini kan di sebelahnya ini sekarang kan banyak bangunan, bukan bangunan, tanaman, kayak tanaman pohon-pohon gitu. Betul. Itu dari dulu memang tanamannya seperti ini apa dari dulu pohon kopi, Pak Gagah? Kan ini sekarang mungkin ditanami apa ini Mas? Jati ya Mas ini. Ya. Kalau dulu di sini, di sekitar sini itu kebanyakan itu ditanami kopi Mas. Karena ini dulu perkebunan kopi. Tuh. Ini saya lihat ada sedikit kejanggalan ini Pak. Iya. Pertanyaan. Itu di sebelah sana ada seperti bangunan yang mirip seperti tembok tapi pendek itu Pak Gagah. Iya. Itu dulunya bekas apa kalau Pak Gagah tahu? Itu sepertinya itu bekasaan atau apa itu? Iya. Bekasaan. Masih menjadi misteri itu Mas. Jadi misteri itu ya. Iya. Seperti apa ya Mas ya? Kalau dilihat itu kayak atau tempat cuci mobilnya atau iya, apa cuci mobil atau kopi itu masih menjadi misteri itu. Masih jadi misteri ya. Kan kita juga tidak bisa secara jelas ke situ ya Mas ya, karena di sini medannya juga iya. Teman-teman ini lihat iya, ini di sini lihat. Dikelilingi oleh rawa-rawa, rumput-rumput yang tinggi teman-teman. Dan di sini banyak. Bangunan ini juga dekat dengan jembatan arah ke Kepatihan teman-teman. Iya, banyak alang-alang di sini. Ya, ini sekarang kita suasana di sore hari. Kita bayangkan kalau suasana ini di malam hari teman-teman. Bagaimana mungkin ada makhluk-makhluk astral yang berkeliaran di sekitaran pabrik Margosuko ini teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu penjelajahan kita di malam hari, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti akan saya jelajahi ini malam hari. Asalkan teman-teman komen di bawah, like dan share. Tolong bro, jelajah saat malam hari. Saya akan datang di sini teman-teman. Jangan takut sama setan balik teman-teman. Teman-teman, sekarang saya dan Pak Gagah yang berada di area apa Pak? Ini sepertinya ini tempat untuk apa itu? Tempat tinggal Mas. Jadi Loji ini ya? mungkin iya loji. Berarti dulu apa namanya Belanda tinggalnya di sini ya? Iya. Mandor ya? Mandor perkebunan Belanda itu dulunya, atau mungkin bisa jadi ini dulu pekerja pabrik itu tinggalnya di sini ya. Iya. Sebagian ada yang tinggal di sini ya. Buru-buru pekerja pabriknya itu tinggal di sini. Dan ini teman-teman. Tapi kalau buruh pabriknya itu sepertinya tidak mungkin, karena ini tergolong lojinya itu bagus Mas. Mungkin mandor-mandornya ataupun ya. Belanda dulu yang meninggal di sini. Karena dari segi arsitekturnya sendiri ini merupakan bangunan peninggalan Belanda. Coba lihat itu jendelanya, itu khas sekali. Iya, jendelanya itu jendela kuno sekali ya. Kuno sekali. Dan di sebelah apalagi kita. Di sini sebelah kita ini.
teman-teman, sekarang saya berada di antara bangunan yang dulu ditempatin oleh para pegawai di pabrik Margosuko, teman-teman. Dan ini Pak Gagah. Iya. Ini juga bangunan lama semuanya. Iya, ini Pak. bangunan lama semuanya. Lihat-lihat lah itu aja. Apa itu? Atasnya itu masih bambu ya, Mas. Iya, masih bambu semuanya ya. Terus dari apa ini? Ini jendela-jendelanya ini kan bangunan kuno ini. Jendelanya, terus pintunya. Dari sudut pandang Pak Gagah, kira-kira tempat ini cocok nggak untuk dijadikan museum agar masyarakat Dampit dan Indonesia ini bisa tetap tahu kalau ini adalah tempat bersejarah gitu. Saya merasa perlu ya, Mas. Perlu. Karena Ya? ini bagian dari sejarah. Iya. Ini bukti-bukti bahwa ini menunjukkan bahwa di sini dulu pernah ada pabrik kopi. Iya, betul. Pada Meskipun masa sekarang kan sudah di sini kan, iya. terus di sini itu sudah jadi milik pribadi. Milik pribadi Iya. ya. Jadi bukan milik pemerintah lagi ya. Jadi kalaupun ini mau dirubah atau di bagaimanapun, ini kan tergantung orangnya. Iya, tergantung Kita pemiliknya, tidak bisa teman-teman. apa-apa. Ya, nggak bisa. Tapi mudah-mudahan ya untuk masalah ini supaya cepat selesai, Iya. supaya cepat ada ujungnya gitu, teman-teman. Betul. Mau dibawa kemana pabrik kopi Kebon Agung ini, teman-teman? Margosuko ya, Mas? Pabrik kopi Margosuko. Sorry teman-teman. Dan untuk saya rasakan ini, kalau di belakang saya ini, teman-teman ya, ini bicara tentang mistis. Sepertinya ini belakang saya agak berat, teman-teman. Kalau di belakang saya ini seperti ada satu orang yang sedang berdiri di samping saya ini. Bisa dikatakan seperti dulu penjaganya pabrik Margosuko ya, teman-teman. Betul. Tekam apa? Ngerasain apa enggak? Iya. Ya. Ngeri juga di sana. Sampai, Apalagi di sini sekarang sore hari ya, Mas? iya, ini udah menjelang maghrib, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, tadi kita juga sempat ngobrol sama penjaganya. Ini kan di sini masih ada penjaganya. Kita sempat ngobrol sama penjaganya. Kalau pengen tahu suasana malam, silakan datang di sini malam. Tadi beliau juga sempat cerita, suaminya saja itu penjaga di sini sudah berpuluh-puluh tahun, beliau nggak berani untuk lewat malam-malam di bawah pohon itu. Nah, di bawah pohon besar itu suaminya nggak berani lewat setiap malam. Teman-teman yang area Dampit sini, kalau di Cinyali bisa datang di sini, teman-teman. Malam-malam bisa lewat aja, siapa tahu disapa oleh noni-noni Belanda. Halo. Oke teman-teman, untuk di sekitaran loji ini sampai di sini dulu. Kita lanjut jalan-jalannya. Kita coba ke atas, itu juga di situ juga ada musola, teman-teman. Kita jelajahi area kawasan Margosuko ini, teman-teman. Ikuti terus, teman-teman.
Capek nggak Pak Gagah? Lumayan Mas, Lumayan capek karena ya? di sini luas sekali pabriknya. Tadi saya sama Pak Gagah Iya, udah sempet jalan-jalan muter-muter muter-muter. area Margosuko ini teman-teman. Dan ini di belakang Pak Gagah ini bangunan apa ini Pak? Ini saya rasa ini gudang. Gudang penyimpanan Iya, apa? gudang penyimpanan bahan baku untuk diolah ini. Seperti kopi di sini. Berarti ini tempat penyimpanan kopi ya, Iya, kira-kira ya. Dan untuk menurut Pak Gagah ini di area Margosuko ini kan saya iya. lihat seperti areanya kan sangat luas sekali. Menurut Pak Gagah ini kan ini termasuk industri menengah atau industri ke atas Pak Gagah? Ini saya rasa dulunya ini merupakan pabrik yang sangat besar. Karena ini hasil perkebunan ini dulunya itu sampai diekspor. Udah ekspor ya? Iya, Diekspornya ke ke Eropa, Mas. negara mana? Ke Eropa? Iya, Ke Eropa. betul. Berarti Lihat saja ini dari apa ini gudang. gudangnya ini besarnya segini. Bisa dibayangkan produksinya itu setiap hari banyak sekali, pasti banyak sekali. Berarti ini kota Dampit ini sangat hebat ya, Iya. bisa mencukupi dan menyuplai untuk di negara Eropa, Iya. untuk kopinya sendiri ya. Iya. Pak Gagah. Dan itu Jadi salah satu perkebunan terluas di Malang itu kopi untuk kopi dan tebu itu di daerah Dampit. Karena Dampit sendiri kan wilayahnya juga cukup luas di Malang ini. Selain kopi Pak Gagah, Iya. selain kopi apa? Oh, ini ada tulisannya Pak Gagah. Ayo teman-teman kita lihat. Ternyata yang disampaikan oleh Pak Gagah tadi benar teman-teman. Ini adalah gudang kopi dan juga coklat. Di sini ada tulisannya kopi dan coklat sebuah warisan. Ayo kita lestarikan teman-teman. Nah, makanya teman-teman kalau ada pohon coklat atau ada pohon kopi di area sekitar rumahnya jangan mudah ditebang teman-teman. Kalau bisa dirawat supaya berbuah dan bisa dirasakan oleh anak cucu kita nanti teman-teman. Karena menurut pada zaman kolonial Belanda aja dulu mengakui kalau kopi dan coklat ini sebuah warisan teman-teman. Makanya kita dijajah oleh Belanda ini karena penghasilan bumi kita ini yang kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Untuk Pak Gagah ini teman-teman. Iya. Tadi kan sempat mau nanya selain kopi apa aja, ternyata coklat ini Pak. Iya. Kalau untuk coklat sendiri itu biasanya diekspor ke mana Pak Gagah? Sama ya Mas ya? Ke Eropa juga ya. Karena ini pasarnya ini kan ke Eropa ini bahan-bahan bakunya. Ini juga, nah kalau ini kan kita sudah tahu ini teman-teman. Ini tempatnya truk ya, truk pengangkut kopi dan coklat. Ini dari sana, dia dari sana, dari atas sana atret sampai ke belakang sini. Nah, atret di situ belakangnya baru dimasukkan dari situ teman-teman, dari pintu sini dibawa ke truknya ini. Dan daerah sini kan banyak sekali apa namanya, kayak seperti sungai-sungai itu Pak Gagah. Iya. Apa kalau mengekspor itu cukup hanya dengan pakai truk saja atau pakai angkutan yang lain? Kayak seperti di konten kita kemarin katanya pakai kereta. Iya. Kereta api. Kalau untuk zaman kolonial, ketika zaman India ya, ini pengangkutannya hasil produksinya ini pakai kereta ya. Kayak kereta Pak. Iya. Jadi ada kereta yang menyuplai hasil perkebunan kopi, pokoknya hasil produksi ya Mas ya, dari Dampit sini ke Malang. Terus nantinya diekspor ke pasar Eropa. Berarti nanti dari Malang itu masih di packing lagi ya? Iya, betul. Tapi kalau di sini kan cuma produksinya saja. Produksi ya. Dan juga di sini lahan. Untuk lahan produksinya di sekitar sini kan ditanami banyak kopi. Nah, kopinya itu langsung diambil dari sekitar sini karena wilayah Margosuko ini luas sekali. Jadi bukan hanya meliputi pabriknya saja tapi lahan pertaniannya saja. Jadi mereka punya lahan pertanian sendiri.
termasuk di sebelah rumah kita kan ada Iya, dulunya itu hutan kopi ya, iya betul hutan sekali. kopi sama hutan Dulu coklat. ketika saya itu masih kecil, ketika SD itu di sana lahannya kopi semuanya, Mas. Jadi ketika dulu itu SD mungkin di sini masih beroperasi. Tapi sekarang Sudah tutup. sudah tidak ada. Di sana di sekitar lingkungan kita itu ya, perkebunannya kan sekarang sudah jadi lahan tebu ya, Mas. Sudah tidak ada kopi. Kalau dulu kopi itu sangat banyak sekali hasil produksi di Dampit sih. Kalau menurut Pak Gagah Iya, pribadi ini, pabrik sebesar ini bisa sampai tutup itu, Pak Gagah sebagai orang Indonesia, Dampit khususnya, iya. itu sangat menyayangkan atau enggak Pak Gagah? Iya, sangat menyayangkan ya Mas. Terutama ini merupakan bangunan bersejarah. Iya. Jadi kalau mungkin misalnya di sini masih dilestarikan, itu akan bagus sekali untuk mengeksplor sejarah yang ada di Kota Dampit kita ini. Terutama ke generasi-generasi Untuk anak muda itu. generasi anak muda milenial sekarang ini perlu mempelajari tentang sejarahnya. Ada pesan-pesan nggak? Pesan-pesan moral ataupun pesan-pesan yang bisa mengedukasi untuk teman-teman ini yang sedang nonton kontennya, Ya. terutama buat generasi muda ini. Ada pesan-pesan nggak Pak Gagah? Pesan-pesannya dari saya, dari Pak Gagah ini untuk melestarikan ya peninggalan-peninggalan bersejarah dan juga untuk mempelajari sejarah-sejarah yang ada di sekitar kita. Terutama kita kan orang Dampit ya, kita harus tahu tentang sejarah kita yang ada di Dampit. Seperti itu.